Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusita Wulansari, NPM 19130004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya sebelumnya tentang media dalam layanan konseling. Dalam layanan BK dapat dilaksanakan dengan fleksibel dan banyak cara. Hal ini dilakukan bagi para konselor atau guru BK yang memiliki jam mengajar dalam kelas yang tidak memiliki jam tatap muka di dalam kelas. Guru BK atau konselor dapat menggunakan beberapa media, baik dalam media cetak maupun media elektronik. Kali ini saya akan memberikan 3 contoh media, yaitu media grafis, media proyeksi diam, dan ICT. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Dalam media yang pertama, media grafis, saya akan membuat poster. Sebelumnya, jika yang membuat poster itu harus ada tujuannya, untuk apa, ditujukan kepada siapa. Dan kali ini saya akan membuat poster tentang keragaman budaya, perbedaan budaya di Indonesia. Nah, di dalam BK juga terdapat ada konseling lintas budaya, yang merupakan proses konseling yang melibatkan antara konselor dan klien yang berasal dari budaya berbeda, dan sering pula terjadi miskomunikasi antara keduanya. Bahkan sering terjadi kegagalan dikarenakan bias-bias budaya mereka yang berbeda. Oleh sebab itu, di sini saya akan membuat poster tentang keragaman budaya agar para pembaca atau yang melihat dapat mengerti perbedaan dan saling menghargai perbedaan, supaya tidak ada lagi masalah-masalah di setiap antar budaya. Sini saya akan mengganti dulu gambarnya. Kebetulan saya tadi sudah mendownloadnya. Saya akan mengganti yang ini dan yang ini juga. Di sini saya akan mengganti dengan tulisan Kita Indonesia. Ini kemudian di sini akan saya ganti supaya membangun kesadaran dalam masyarakat bahwa perbedaan itu bukan penghalang segalanya. Itu selesai, sudah jadi. Kemudian tinggal kita simpan. Terima kasih.
Baik, dalam media kedua yaitu media proyeksi diam, merupakan media yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau sedikit memiliki unsur gerakan. Ada jenisnya di antara lain OHP atau HT adalah media visual yang diproyeksi dengan alat proyeksi. Ini merupakan gambar alat OHT atau OHP. Nah, ini bagiannya yang di atas ini ada lampu, di bawah ini ada lampu, yang di atas itu merupakan lensanya yang untuk dipancarkan. OHP ini seperti proyektor, tapi versi proyektor zaman sekarang, tapi ini versi yang zaman dahulu. Kemudian ada kaca, itu kaca di bagian bawah, kipas angin, dan tombol on off. Pengertian OHT adalah transparansi, merupakan lembaran plastik bening. Jadi plastik bening itu yang digunakan untuk nanti mempresentasikan hasilnya, yang dipasang di sini, yang tepat di atas kaca, kemudian dipantulkan oleh dan kemudian lampu dihidupkan, kemudian dipantulkan karena ada lensa. Kemudian transparansi adalah tempat menulis materi atau gambar yang akan diajarkan atau disampaikan kepada siswa, bersifat tembus pandang. Kemudian jenisnya ada 2, yaitu write on film dan transparansi thermal. Ini contoh modelnya. Kemudian prinsip dasar mengembangkan transparansi adalah pertama, menentukan ide pesan yang akan disampaikan, kemudian simbol visual, dia tidak boleh terlalu banyak menyisipkan simbol, kemudian tata letak juga diperhatikan, dan kesederhanaan atau hanya menuliskan topik pentingnya saja. Tujuannya mengandung unsur ABC, action, behavior, condition, degree atau standar. Kemudian siswa mengenali ciri-ciri karakteristik yang dimiliki biaya, menggunakan sehemat mungkin, tenaga teknis tergantung kemampuan pribadi. Ini ada 2 teknik memproduksi UHT, yaitu pembuatan secara langsung, bisa dengan saat mengajar di depan kelas, ini disebut dengan white on film atau transparansi dalam bentuk roll film. Yang kedua dengan teknik pembuatan secara tidak langsung, dengan menuliskan atau menggambarkan di atas selembar plastik transparansi bening atau plastik bisa penutup meja. Teknik pembuatan ini disebut write on. Ada tata caranya dalam menggunakan OHT atau OHP. Yang pertama, menentukan ide kalimat atau menuliskan secara singkat namun tidak mempengaruhi terhadap makna yang ingin disampaikan. Jadi dalam hal ini kita harus menuliskan kalimat hanya yang poin pentingnya saja, agar siswa mampu memahami apa yang disampaikan. Kemudian menggunakan simbol-simbol. Gunakan simbol-simbol yang mengacu kepada kalimat yang dituju, tidak semua simbol kita sisipkan. Kemudian mengatur tempat-tempat menyisipkan simbol, dan pokok materi dituliskan hanya 2 atau yang membuat satu konsep pentingnya saja. Nah, ini alat-alatnya, ini plastik yang disebutkan tadi di depan. Kemudian ini alat yang di bawah ini merupakan alat OHP atau HT tadi, dan spidol yang berwarna-warni ini spidol, atau ketika ingin menuliskan sesuatu atau materi lainnya, maka harus menggunakan warna yang cerah agar saat alatnya digunakan, ketika lampunya dipancarkan, lensa dapat memantulkan cahaya atau dapat terlihat jelas di papan tulis atau sebagainya. Nah, ini contoh jelasnya. Bagian yang di kotak tersebut itu tadi yang sudah saya katakan, di atas itu kertas atau plastik yang ditulis, yang berisikan materi. Kemudian di bawahnya ada lampu guna untuk memantulkan cahaya. Kemudian di bagian atas kotak tersebut ada lensa
yang berfungsi memancarkan tulisan dari kertas atau plastik tersebut dipancarkan ke papan tulis atau sebagainya. Itu saja ya. Terima kasih. Selanjutnya media yang ketiga yaitu ICT. Pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai kesempatan layanan dan konseling pada umumnya menggunakan dua metode, yaitu online dan offline. Online diartikan sebagai komputer atau perangkat yang terhubung jaringan seperti internet dan siap untuk digunakan oleh komputer atau perangkat lain. Yang kedua adalah offline. Penggunaan teknologi dalam layanan bimbingan konseling dengan metode offline tidak tersambung dengan internet maupun media komunikasi jarak jauh yang lain, serta alat bantu dalam layanan bimbingan konseling, misalnya dengan menggunakan beberapa program komputer seperti Microsoft PowerPoint, video player, dan beberapa media interaktif lain dalam melayani siswa. Kali ini saya akan memberikan contoh secara offline, yaitu dengan Microsoft PowerPoint. Ini adalah contoh media TI dalam dari contoh offline, yaitu PowerPoint. PowerPoint ini merupakan tentang penyampaian informasi atau penyampaian materi yang di dalamnya hanya mengandung atau dituliskan kesimpulannya saja tentang topik terpentingnya aja. Jadi contoh misalkan materi coping stress, tentang stres, itu kalau di makalah itu tuliskan penjelasannya secara detail, bahkan bisa mencapai 1 lembar atau 2 lembar. Nah, dalam PowerPoint ini hanya dituliskan pengertian terpentingnya saja, tidak semuanya, supaya yang membaca dan mendengarkan itu fokus terhadap inti dari materi yang disampaikan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.